dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengatakan, jika Anda haji dengan harta yang tidak halal asalnya, maka Anda tidak berhaji. Yang berhaji hanya rombongan Anda. Karena Ibnu Rajab mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Tidak semua yang haji mabrur hajinya. Haji yang mabrur itu adalah yang berkumpul di dalam haji tersebut amalan yang. Jadi kemabruran ternyata dicirikan tidak saja ketika proses hajinya dijalani, tetapi lebih kepada setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta. Alhamdulillah bulan-bulan ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan Idul Kurban, yang di dalamnya ada ibadah yang merupakan rukun Islam penyempurna, yaitu ibadah haji. Saudara-saudara kita sudah berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan panggilan Allah, menyelesaikan dan menyempurnakan rukun Islamnya. Tentu kita tahu harapan orang yang berhaji pulang dari hajinya mendapatkan predikat haji yang mabrur. Siapa yang tidak ingin hajinya mabrur? Karena Rasulullah memberikan sebuah gambaran, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan yang kemudian Allah berikan kecuali surga. Namun pertanyaannya, apakah setiap orang yang berhaji hajinya kemudian masuk kategori mabrur? Karena boleh jadi dia sudah berhaji, gugur kewajiban rukun Islamnya, tapi belum tentu hajinya diterima. Atau dalam bahasa hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi adalah al-hajjul mabrur. Oleh karenanya pada kesempatan baik ini mari kita bincangkan apa sesungguhnya ciri-ciri yang mesti dipenuhi agar seseorang tidak sia-sia berangkat meninggalkan keluarganya dengan biaya yang tidak sedikit, tenaga yang kemudian juga harus fit untuk melaksanakan ibadah haji. Paling tidak ada 5 ciri, 5 karakter yang mesti dikerjakan agar seseorang hajinya kemudian masuk kategori haji yang mabrur. Pertama, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, maka syarat haji mabrur adalah dia berhaji, karena ibadah haji itu salah satu ibadah maliyah, ibadah yang perlu membutuhkan harta, maka syaratnya harta yang dipakai, harta yang digunakan untuk membayar ONH, untuk sangu, untuk bekal ibadah haji adalah harta yang halal. Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karenanya, ayo kita pastikan maka seluruh pembiayaan ketika kita mau naik haji itu harus kita pastikan kita dapatkan harta itu dengan kemudian baik, hartanya halal, bukan harta yang kita kedapatkan dengan cara yang batil. Maka tidak heran Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arifnya mengatakan, jika Anda haji dengan harta yang tidak halal asalnya, maka Anda tidak berhaji. Yang berhaji hanya rombongan Anda. Karena Ibnu Rajab mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang halal saja. Tidak semua yang haji mabrur hajinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, syarat haji mabrur adalah amal-amal yang dikerjakan selama menunaikan ibadah haji harus dilakukan dengan motivasi karena Allah. Ada keikhlasan di dalamnya.
Karena Allah sendiri mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita diperintahkan Allah beribadah kecuali ikhlas. Allah hanya menerima satu peribadatan yang khalisan liwajhillah, yang betul-betul murni dikerjakan untuk mengharapkan ridho Allah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena pengen gelar haji, bukan karena motivasi yang lainnya. Oleh karenanya Surat Al-Qadi, salah seorang ulama dalam Lataiful Ma'arifnya mengatakan, yang benar-benar berhaji sedikit mesti jamaah haji begitu banyak. Alangkah banyak orang yang beramal soleh, beribadah haji dengan berbagai amalan, tapi alangkah sedikit yang ikhlas karena Allah. Maka niat menempati posisi yang penting. Ketika seseorang mengatakan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya berniat haji memenuhi panggilanmu, pastikan bahwa hajinya lillahi ta'ala, bukan karena motivasi yang lainnya. Apakah itu motivasinya? Yang penting jangan bermotivasi berniat bukan karena Allah. Yang ketiga yang tidak kalah penting, ciri orang yang hajinya mabrur adalah orang yang hajinya dipenuhi dengan amalan-amalan yang baik. Untuk orang Indonesia kita tahu yang ONH biasa haji kurang lebih 38 sampai 40 hari, sesuatu waktu yang tidak pendek. Maka kalau tidak kita siapkan amalan-amalan terbaik, tentunya menjadi banyak waktu yang sia-sia. Maka persiapkan ibadah terbaik, zikir terbaik, amal-amal terbaik di dalam proses ibadah haji, sehingga kemudian kemabruran kita akan dapatkan. Ibnu Rajab mengatakan, maka haji yang mabrur itu adalah yang berkumpul di dalam haji tersebut amalan-amalan yang baik, sekaligus kemudian menghindari perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka atau dosa. Salah satu amalan yang dianjurkan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi adalah it'amut ta'am watibul kalam. Bagaimana kemudian dalam proses kita berhaji selama 38 sampai 40 hari itu, kita sering berbagi, kemudian kita jaga lisan kita menyebarkan salam, kemanfaatan, bukan mikirin diri sendiri, karena kita bertemu dengan jutaan umat Islam dari latar belakang tradisi, negara, kultur yang beda-beda. Maka hablum minallah kita tingkatkan, hablum minannasnya kemudian kita juga hidupkan, sehingga hajinya menjadi haji yang mabrur, yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata para ulama, haji mabrur harus dicirikan dengan di dalam proses berhaji, terutama ketika memulai haji memakai pakaian ihram, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah sendiri kan mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Allah mengatakan famang faradha fihi nal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Barang siapa sudah niat memutuskan untuk beribadah haji, maka tinggalkan rofas. Rofas itu kata-kata yang jorok, kata-kata yang enggak ada manfaatnya, kata-kata yang menyakitkan pihak lain. Wala fusuqa, tinggalkan segala bentuk kemaksiatan, dosa dan hal-hal yang Allah tidak ridho dan Allah tidak suka. Wala jidala fil hajj, dan jangan kemudian banyak berdebat ketika proses berhaji, perdebatan-perdebatan yang seringkali tidak bermanfaat, nggak perlu diperdebatkan, bahkan menimbulkan cedera secara hablum minannas dengan rombongan yang lain. Maka tiga hal ini mestilah ditinggalkan sehingga kemabruran nanti didapatkan ketika pulang dari haji. Imam An-Nawawi mengatakan dalam syarah Riyadhus Shalihinnya, mengatakan maka orang berhaji salah satunya adalah huwallazi la yartaqibu shahibuhu fihi ma'siyah. Orang yang berhaji tetapi tidak diiringi
proses hajinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sahabat-sahabatku, ciri yang kelima ketika seseorang pengen disebut mabrur adalah setelah haji dia menjadi lebih baik. Jadi kemabruran ternyata dicirikan tidak saja ketika proses hajinya dijalani, tetapi lebih kepada setelah ba'da hajinya, apakah kemudian ada perubahan diri menjadi lebih baik atau tidak. Min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'da. Salah satu ciri amal kita termasuk ibadah haji diterima adalah kita bisa menjaga kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang telah kita lakukan selama haji itu terus kita lanjutkan. Kita jaga kontinunya, istiqomahnya setelah proses berhaji. Bahkan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslimnya mengatakan, wakila huwal makbul. Ibadah haji disebut mabrur itu karena ibadahnya atau maksudnya ibadah hajinya diterima. Wa min alamatil qabul, dan salah satu alamat, ciri, tanda ibadah kita diterima dan predikatnya mabrur adalah ayyarji'a khairam mimma kana, yaitu ketika dia pulang dari ibadah haji, pribadinya menjadi lebih baik dari sebelum berangkat haji. Wala yu'addirul ma'asi, apa-apa yang dulu kemaksiatan dilakukan, perbuatan-perbuatan negatif, kedzaliman dilakukan, dia tinggalkan, dia tidak ulangi lagi. Berarti apa? Ada proses hijrah, ada perubahan lebih baik ketika pulang dari ibadah haji. Dan kata Imam An-Nawawi, wakila huwallazi la riya'a fi, dan dikatakan haji yang mabrur yang kemudian tidak ada riya ketika seseorang ibadah haji, bukan karena validasi orang agar disebut bapak haji, kemudian punya status sosial yang lebih tinggi pulang dari haji dan seterusnya. Tidak boleh ada riya, tidak perlu pengakuan manusia, karena dia niatkan labbaik Allahumma hajjan, dia hanya memenuhi panggilan Allah dan lillahi ta'ala. Itulah ciri-ciri dari haji-haji yang diterima, ciri dari haji yang mabrur yang balasannya surga. Kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini menunaikan ibadah haji dari seluruh penjuru dunia. Mudah-mudahan ibadah mereka khidmat, ibadah mereka khusyuk, setiap momen ibadahnya dinikmati, dan yang paling penting amal mereka selama prosesi haji dan prosesi yang lainnya diterima atau mabrur dengan ciri-ciri yang tadi telah saya sebutkan. Semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur, pulang ke tanah air mereka masing-masing menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih mulia dibandingkan sebelum mereka berangkat haji. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.